KPU Kabupaten Wonosobo mempersembahkan podcast Ngobrol Asik bareng Partai Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Ketemu kembali dengan kami dari KPU Kabupaten Wonosobo dalam acara podcast Ngobrol Bareng dengan Partai Politik, Ngobrol Asik dengan Partai Politik. Acara ini kita dedikasikan sebagai bentuk pendidikan pemilih bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo agar masyarakat Wonosobo ini lebih melek politik, apalagi terkait dengan partai politik gitu ya. Jadi masyarakat Wonosobo harus lebih tahu, lebih kenal, lebih dekat dengan partai politik. Kenapa harus kenal dengan partai politik? Karena partai politik ini merupakan lembaga yang sangat penting dalam proses demokrasi kita. Di partai politik inilah proses kaderisasi dilakukan. Kemudian dari partai politik ini akan dimunculkan para calon-calon pemimpin baik di legislatif maupun di eksekutif. Selain itu, partai politik juga punya fungsi untuk menjadi sarana atau artikulasi aspirasi masyarakat, sehingga harapan kami dengan acara ini masyarakat Wonosobo lebih kenal, lebih dekat dengan partai politik. Dan pada kesempatan yang baik ini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa, Bapak Ika Sulistia. Beliau adalah Ketua DPD PAN Kabupaten Wonosobo. Apa kabar Pak Ika? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik selalu Pak Ika ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Sebelum masuk ke sesi ngobrol-ngobrol dengan Pak Ika, ada baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Pak Ika ini merupakan Ketua DPD PAN Kabupaten Wonosobo. Mulai tahun kapan Pak Ika jadi Ketua DPD PAN? 2021. Oh, berarti baru ya? Bulan apa kemarin? Kita musda bulan Maret 2021 ya. Oke, jadi ini kepengurusan masih grace. Periodisasinya 5 tahun ya? 5 tahun sampai 2025 kalau periodisasi Kongres 5 tahun lagi gitu ya. Dan Mbak Ika ini aslinya dari Krajan Kidul, RT 2 RW 2 Beran Kepil Wonosobo. Pendidikan terakhir S1 mana ini Pak Ika? Perguruan tinggi mana? Institut Sains dan Teknologi Akprin. Walah, luar biasa. Jakarta. Oke. Pekerjaan DPR 3 periode mulai 2009. Wah, jadi ini tokoh yang sudah lama malang melintang bahasanya ini ya di legislatif kita. Baik Pak Ika, ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai saja terkait dengan partai Anda. Mungkin awal Anda bisa menceritakan tentang sejarah partai Anda baik nasional maupun lokal. Oke. Langsung? Ya Pak Ika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang pada warga Wonosobo yang mungkin mendengar atau mengikuti acara podcast pada siang hari ini. Mas Amir selaku komisioner KPU Kabupaten Wonosobo salah satu, dan juga jajarannya yang mengikuti acara podcast hari ini. Yang saya hormati juga saudara-saudaraku Mas Barit, Mas Triyadi yang mendampingi saya pada acara podcast hari ini. Terima kasih telah menemani saya. Salam sayang saya kepada seluruh warga Wonosobo
dan juga salam kepada Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua DPR dan teman-teman anggota DPRD Kabupaten Wonosobo. Komplit. Tokoh Muhammadiyah, tokoh NU, tokoh Rifaiyah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pedagang-pedagang kecil, para guru, ASN, semuanya sajalah. Petani Wonosobo, adik-adik milenial dan bapak-bapak kolonial. Milenial awalnya kolonial. Alhamdulillah hari ini saya selaku Ketua DPD PAN Kabupaten Wonosobo periode 2020-2025 atau periode Kongres ke-5 Partai Amanat Nasional. Kita awali dari sejarah dulu ya. Sejarah ya. Sejarah nasional, sejarah. kemudian lokalnya kayak apa? Ini tidak terasa, ternyata Partai Amanat Nasional ini sudah 23 Agustus 2024 besok sudah 98 sampai sekarang ya berarti. Sudah sejak era reformasi ya. Kita sudah hampir 24 tahun, mungkin nanti di 2022 kalau Agustus orang ya sudah remaja gitu ya. Sudah remaja. Tapi kalau partai politik, kalau melihat periodisasi politik nasional itu ya usia itu sudah usia tua. Sudah tua. Kita lihat periodisasi politik kita sejak adanya Indonesia Merdeka, Orde Baru umurnya berapa tahun? 20 tahun ganti orde kan. Iya. Orde lama 45 sampai 65 20 tahun. Kemudian Orde Baru 32 tahun. Kalau kita melihat periodisasi era politik Indonesia ya usia 23 itu sudah menjelang senja. Kemungkinan bisa aja nanti bisa ganti era apa. Kalau dulu ada Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi hari ini. Nah, saya nggak tahu apakah nanti akan ada orde yang lain setelah Orde Reformasi. Ini sudah cukup dalam tataran pendewasaan politik pada dasarnya untuk tataran periodisasi era politik di Indonesia. Nah, yang perlu saya sampaikan Mas Amir bahwa orde atau era reformasi itu mungkin bagi anak-anak milenial saat ini mereka reformasi ki apa sih? Enggak kenal rata-rata ya. Bagi mereka yang kelahiran 95 mungkin ke atas ya. Waktu reformasi itu kan mereka umurnya masih di 3 tahun. Iya. Atau mungkin kelahiran 90 saja mungkin baru 8 tahun, masih ramyang-ramyang. Nah, kita bicara politik di era reformasi ini, generasi penerus kader-kader politik semua partai termasuk dari kami Partai Amanat Nasional ini kan ke depan kemungkinan 2024 itu anak-anak di usia kelahiran 90-95 itu sudah menjadi pelaku politik. Betul. Nah, sekali lagi makanya saya menyampaikan sejarah ini penting. Bahwa kita ada zaman dulu saya mendengar Indonesia merdeka tahun 45. Itu kan sejarah. Iya. Saya bukan pelaku. Kemudian zaman Gestapo. Nah, orang-orang tua saya menyampaikan biasanya dulu biyen zaman Gestapo ke Indonesia, kondisinya ngeri. Para ulama dibantai dan sebagainya itu. Itu cerita orang tua saya. Generasi politik orang tua saya di perubahan rezim Orde Lama ke Orde Baru itu zaman Gestapo ki apa sih Pak? Anak-anak sekarang sama nggak tahu lagi. Saya aja masih ramai-ramai diceritai bapak saya. Gestapo itu gerakan September 30 September Gestapo atau G30S PKI kalau orang trennya di bahasa sejarah. Tapi orang lama, orang tua kami nggak pernah ngomong G30S PKI, ngomongnya zaman Gestapo ke biar ngeri ya. Zaman Kles ke biar ngeri ya. Ini singkatnya PAN itu lahir ketika zaman reformasi gitu ya. Tokoh-tokoh yang mendirikan siapa aja Pak Ika? Ini karena waktunya agak pendek. Ini di berapa menit ini ya? Saya kalau ngomong durasinya 45 menit. Nah, PAN ini lahir dari rahim reformasi ya. Tokoh-tokoh pendiri PAN ini ya hampir semuanya adalah para tokoh-tokoh lokomotif penggerak reformasi seperti Pak Amin Rais, ada Gunawan Muhammad, Rizal Ramli, Emil Salim, kemudian ada Mbak Teti Herawati, Alfred Hasibuan. Gunawan Muhammad itu Tempo ya? Iya, mantan wartawan. Wartawan Tempo senior. Kemudian ada lagi Faisal Basri, masih kemudian Mbak Ferawati Fajrin, pebulu tangkis itu. Iya.
Alvin Lee, Abdillah Toha, Fikri Zubri, kemudian ada lagi AM Fatma, kemudian AM Lutfi, Dawam Raharjo, ada Pak Amin Aziz, ada Suwardi, ya, banyak ya. Banyak. Kalau yang di lokal siapa Pak Ika yang di Kabupaten Wonosobo? Kalau di Kabupaten Wonosobo kita sejarahnya ya Pak Suhardi, kemudian ada Pak Saad Soeharto, ada Pak Abud Basir almarhum, Ya. kemudian ada Pak Mufrod Kaliwiro, ada banyak sekali. Nah, tokoh-tokoh Wonosobo yang menjadi sebagian sudah almarhum ya, atau masih Pak banyak Abud yang masih Pak Suhardi masih sugeng. masih ya. Nah, kemudian Pak Saad Soeharto masih, Pak Abud kemarin pas pandemi itu meninggal ya. Nah, itu dari sisi sejarah itu seperti itu mungkin kalau dari dan lokal. Nah, kemudian yang selanjutnya dari sisi sejarah itu kita sudah mengalami 4 periodisasi ya. 5 periodisasi kepengurusan mulai dari dulu zaman Ketua Pak Amin Rais, Sutrisno Bachir, kemudian Hatta Rajasa, sekarang Zulkifli Hasan di Kabupaten Wonosobo. Kita mulai dari Pak Soehardi, kemudian Pak Abud Basir, Pak Iswo, kemudian Pak Taufik, dan ini terakhir di periode ini Pak Ika berarti ketua yang keberapa? Kongres kelima ini. Oh, Kongres kelima ya. kelima, Oke. ya. Terus ini Pak Ika terkait dengan logo atau atribut parpol gitu ya. Atribut PAN ini masyarakat itu kan sering kali lihat bendera-bendera PAN dan seterusnya begitu ya. Mungkin Pak Ika bisa menjelaskan itu maknanya apa gitu. Ya, tidak lepas dari sejarah reformasi, karena memang sekali lagi kita didirikan di era reformasi. Logonya berupa logo matahari ya, bersinar putih cerah ya. Warnanya biru ya. Putih cerah. Itu. Di bingkai warna biru. Bujur sangkar gitu. Oke. Jumlah sinarnya itu 32. Wah, detail. 32 itu mencerminkan bahwa selama 32 tahun era Orde Baru itu tokoh-tokoh PAN dan pendiri PAN menganggap demokrasi kita nggak bagus lah. Nah, ini artinya 32 tahun kita masuk ke era baru yang namanya era reformasi. Setelah 32 tahun kita dalam kondisi demokrasi yang kurang bagus ya. Itu mungkin. Oke. Kemudian masyarakat juga ingin tahu ini kepengurusan partai PAN di pusat juga di nasional ya. Yang pusat tadi ketuanya Pak Sutrisno Pak Zulkifli Hasan ya, Pak Sutrisno yang dulu ya. Kalau sekjennya siapa yang pusat Pak? Sekjennya Mas Edi Suparno. Bendahara umumnya? Bendahara umumnya Mas siapa sini Jogja. Oke. Kalau yang lokal ini kepengurusan sekarang? Sekarang saya ketua kemudian sekretarisnya Mas Edi Saryono, kemudian bendahara Mbak Brinda Harisma Yustia. Jajaran wakil ketua ada berapa Pak Ika? Wakil ketua total ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, itu 11 bagian. Membidangi divisi-divisi ya. Oke. Pengembangan organisasi POK, kemudian perkaderan, pemenangan pemilu, peneliti litbang, kemudian ada advokasi, ada juga perekonomian pemberdayaan masyarakat, ada lagi pengembangan industri operasi UMKM, kemudian perempuan dan perlindungan anak. Pengembangan buruh, tani, nelayan, kemudian informasi komunikasi seperti dan pemuda dan olahraga. Komplit sekali ya. Komplit saya bawain. Terus ini Pak Ika, masyarakat pemilih kita kan tentu saja ingin tahu tentang visi misi partai PAN gitu ya, karena kita tahu masyarakat atau pemilih yang cerdas itu kan memilih berdasarkan visi misi. Nah, ini mungkin Pak Ika bisa menjelaskan visi misi Partai PAN dan mungkin secara singkat nanti bisa juga menjelaskan tentang bagaimana cara mewujudkan visi misi itu Pak Ika. Karena ini terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, saya tidak berani motong kalimatnya. Jadi akan saya bacakan, ini terkait dengan visi dan misi Partai Amanat Nasional. Ada visi dan juga ada 6 misi Partai Amanat Nasional. Ini saya bacakan saja, nanti biar tidak ada terjadi kesalahan baca dalam kalimat visi maupun misi. Visi bahwa terwujudnya Partai Amanat Nasional sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang demokratis, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Oke. Kemudian yang kedua saya bacakan misinya, ada 6 misi Partai Amanat Nasional.
Misinya adalah mewujudkan kader yang militan, berintegrasi, berkualitas, dan kreatif. Yang kedua, mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dengan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Kemudian yang ketiga, mewujudkan PAN sebagai partai modern yang memanfaatkan sistem dan manajemen unggul sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi dalam pengelolaan organisasi, pengembangan budaya, egaliter, dan prinsip meritokrasi dalam pengembangan sumber daya manusia serta pembangunan kebersamaan atau prinsip kolegial dalam bekerja. Kemudian yang keempat, mewujudkan PAN sebagai partai politik yang tangguh ya dalam menghadapi tantangan ya, perubahan zaman dan responsif dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Yang kelima, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, good governance, dan bersih, good governance, kemudian terdepan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, mengambil peran positif dalam kehidupan bernegara, baik melalui jalur legislatif, eksekutif, maupun profesional, di pusat maupun daerah, nasional maupun internasional. Nah, itu secara tekstual seperti itu. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutan terkait dengan bagaimana menjalankan visi, misi dan sebagainya. Monggo nanti di. Ya, oke. Kemudian ini Pak Ika, terkait visi misi itu kan nanti diturunkan dalam program kerja begitu ya. Mungkin Pak Ika bisa menjelaskan program kerja Partai PAN terutama di periode Pak Ika ini yang 5 tahun berjalan ini kira-kira apa saja begitu. Ya, 5 tahun ke depan kita untuk program kerja internal Partai Amanat Nasional sesuai dengan struktur yang kami sampaikan tadi, bahwa kita mulai dari ada bidang perkaderan, ada bidang organisasi, kemudian ada bidang pemenangan pemilu, ada bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat, perempuan, dan pelindungan anak. Ya, pada dasarnya program-program itu selaku partai politik, kita kan partai yang memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kekuasaan ya. Ya. Nah, kita sadari kita PAN ini mungkin di Wonosobo baru saat ini 2 kursi kita. Harapan kita, target kita melalui proses perkaderan yang kuat, kita tata organisasi, kemudian rencana pemenangan pemilu, penataan calon-calon legislatif, termasuk juga nanti kita akan memberikan pendidikan politik kepada kader-kader kita. Barangkali nanti ada kader-kader atau masyarakat Wonosobo yang satu visi atau sesuai cocok dengan visi Partai Amanat Nasional ke depan, monggo kita buka untuk siapapun untuk nyalon dari nyalek dari Partai Amanat Nasional sejauh visi misinya adalah untuk berjuang melalui kekuasaan legislatif eksekutif untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan gitu ya. Itu nanti. Oke Pak Ika, PAN ini kan seperti yang tadi dijelaskan Pak Ika, umurnya sudah 24 tahun ya. Jadi tentu saja sumbangsihnya selama ini sudah cukup banyak gitu ya. Mungkin Pak Ika bisa menjelaskan sumbangsih Partai PAN ini apa saja, baik di pusat maupun di daerah mungkin Pak Ika. Terkait dengan sumbangsih tadi kita sudah cerita sejak awal sejarah. Jadi kita bicara sumbangsih ini kan bicara apa yang sudah kita lakukan dari dulu sampai hari ini. Iya. Tidak lepas dari sejarah, nggak bisa lepas dari sejarah. Nah, bahwa PAN yang didirikan di era reformasi itu kan didirikan atas dasar tuntutan era reformasi itu. Betul. Nah, kalau kita bicara PAN itu apa, reformasi itu apa, ya PAN itulah reformasi. Karena apa? PAN ini adalah antitesa, bisa dikatakan antitesa dari kondisi Orde Lama, Orde Baru. Nah, apa terkait dengan misalnya PAN waktu itu punya ketua MPR, punya pimpinan DPR, punya menteri dan sebagainya. Kita punya amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi yang sedang era demokrasi yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari kontribusi PAN. Iya. Karena apa? Amandemen itu ketua MPR-nya Pak Amin Rais waktu itu adalah ketua PAN waktu PAN, itu ya. Ya. Kemudian juga ada Pak AM Fatwa dan sebagainya itu melakukan amandemen. Kemudian ini
diakui atau tidak secara dari sisi sejarah, Ya. kondisi Betul, Undang-Undang betul. Dasar hari ini ruhnya ya salah satunya adalah Partai Amanat Nasional di situ. Kemudian misalnya tuntutan reformasi waktu itu terkait dengan difungsi ABRI. Ya. Difungsi ABRI itu karena waktu itu di DPR salah satu isu tuntutan reformasi kan jangan ada difungsi ABRI. Kalau dulu ada fraksi ABRI ya. Ada anggota Ada Polri fraksi dan ABRI. menjadi. Nah, sekarang ABRI dan TNI adalah alat negara bukan alat pemerintahan, bukan alat penguasa, makanya harus dipisahkan dari Dikembalikan ke kekuasaan. barak gitu ya. Dikembalikan ke barak lagi. Kemudian ada lagi terkait dengan penegakan hukum ya. Ya inilah PR-PR yang selalu menjadi perjuangan Partai Amanat Nasional. Kondisi hari ini mungkin menurut masyarakat, sebagian masyarakat ada ke bidang hukum yang mungkin ya, masih dianggap ya, tumpul ke atas, tajam ke bawah dan sebagainya. Ya ini menjadi PR-PR yang akan menjadi selalu perjuangan kita selaku amanat reformasi sebagai partai amanat nasional yang berdiri di era reformasi. Kemudian isu apa lagi? Desentralisasi misalnya. Undang-undang otonomi daerah. Kemudian ada lagi misalnya terkait dengan pemberantasan KKN. Kemudian termasuk terlibat dalam pembentukan undang-undang, pembentukan KPK dan sebagainya. Ini tidak lepas dari semangat reformasi yang juga diperjuangkan oleh PAN. Artinya apa? Undang-undang selama ini mayoritas ya, di negara ini, negara sampai pada era reformasi ini ya tidak lepas dari peran Partai Amanat Nasional selaku salah satu lokomotif reformasi di 1998 waktu itu. Iya. Ini kalau yang di pusat Pak Ika ya. Kemudian kalau tinggalan di daerah, legislasi di daerah apa kira-kira itu? Pada dasarnya untuk saat ini kita kan kebijakan, apalagi di periode ini ya. Kita kan PAN ini adalah partai pengusung bupati. Oh gitu, ya. Salah satu partai pengusung. Nah, dari partai pengusung ini kita mengambil sikap apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah melalui RPJMD 2000 periode ini nanti sampai 2026 ya, kalau nggak salah itu ya kita mulai mewujudkan Wonosobo sehat, Wonosobo Maer, Wonosobo pinter dan sebagainya ya ini kita dorong selaku partai pengusung. Akan tetapi kami dari Partai Amanat Nasional tetap punya sikap reformis ya. Sikap reformis itu kita sebagai partai pendukung adalah pengusung dan pendukung adalah bagaimana mendukung pemerintah. Apakah tetapi kalau memang masih ada kekurangan ya kita tidak segan-segan untuk mengkritisi. Kita tetap menjadi mitra pemerintah daerah, mendukung dan menjadi mitra yang kritis dan konstruktif. Harapan kita seperti itu nanti untuk Partai Amanat Nasional ke depan. Oke, baik. Kalau perda mungkin baik ya bisa disebut secara khusus yang pernah digolkan oleh PAN mungkin. Kalau secara spesifiknya usulan dari Partai Amanat Nasional itu kita dulu pernah mengusulkan lewat badan legislasi, nggak bisa pribadi kan, lewat badan legislasi. Paling itu tidak menjadi inisiatornya lah. Soal undang-undang waktu periode pertama saya itu yang agak krusial ini, yang agak krusial saja terkait dengan undang-undang ketenagakerjaan. Waktu itu inisiatif DPRD, nah kita salah satu yang menginisiasi untuk di situ agar terkait dengan UMR waktu itu yang kita peningkatan UMR. Kemudian di situ ternyata ya karena kita mungkin jumlah kita agak sedikit ya, akhirnya undang-undang perda itu agak ada kendala karena kekuatan kita memang nggak sebesar partai besar ya. Kemudian ada lagi mungkin terkait dengan pasar modern misalnya waktu itu kita menjadi salah satu motor bagaimana nanti akan tetapi juga di situ jarak dan sebagainya itu kan cukup krusial juga. Kemudian kita itu yang menurut kami cukup krusial untuk kepentingan masyarakat. Kemudian saya pernah juga mendorong agar ada perda atau peraturan bupati yang sampai sekarang belum dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti Pak Bupati mendengar ini terkait dengan perlindungan terhadap produk-produk lokal Wonosobo, terutama produk pertanian. Jadi salah satu yang kita dorong dari pemerintah daerah dan sampai sekarang ini belum di bidang pertanian ini kita cukup apalagi perlindungan terhadap petani ya. Kan petani perlindungan terhadap petani, apalagi terutama pada harga pasca panen. Kemudian termasuk juga kebijakan daerah dalam kebijakan anggaran kita di sektor pertanian
masih support pemerintah daerah ini sebagai penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Wonosobo pertanian ini, tapi support dari APBD kita dari tahun ke tahun belum begitu signifikan untuk mendorong pertumbuhan pertanian ini. Nah, gambaran kami yang ingin kami sampaikan ke depan itu pemerintah daerah harusnya sudah kita bicarakan akan tetapi belum bisa diimplementasikan sampai ini adalah bahasa soal agroindustri. Agroindustri. Jadi ini yang ke depan bahwa selama ini mungkin 80-90% produk Wonosobo itu keluar berupa produk bahan mentah. Nah, industrialisasi perlu ada pengolahan sehingga PDRB sektor pertanian itu turun, akan tetapi agroindustri kita kontribusinya naik. Oke. Lanjut Pak Ika, ini kan tadi berbicara tentang legislasinya ya, perda dan seterusnya. Kalau fungsi yang lain di bidang budgeting yang pernah dilakukan oleh PAN apa kira-kira Pak Ika? Ya, budgeting kita tidak bisa serta-merta bahwa ini adalah budgetingnya dari PAN kan itu. Iya. Paling tidak menginisiasi lah. Begini, jadi kalau kita bicara budgeting itu kan kita bicaranya APBD ya. Iya. Nah, kalau kita bicara APBD, kita selalu mendorong kepada pemerintah daerah agar satu, pola penganggaran APBD itu dilakukan secara bisa transparan, akuntabel, memiliki nilai manfaat yang tinggi untuk kepentingan masyarakat. Kita akan selalu mendorong seperti itu karena apa? Banyak juga kan kadang kegiatan-kegiatan yang muncul tiba-tiba, kurang akuntabel, prosesnya juga kurang pas lah. Iya. Nah ini selalu saya kebetulan saya kan anggota Badan Anggaran. Ya di situ saya aktif bagaimana agar anggaran ini bisa diproses, mulai dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai nanti pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu. Ini harus kita kawal bersama-sama. Kemudian beberapa hal terkait dengan postur APBD Kabupaten Wonosobo. Itu kami dari PAN selalu menyoroti beberapa hal. Dari sisi pendapatan misalnya, kita selalu mendorong pemerintah daerah agar bagaimana PAD ditingkatkan. Ya. Kemudian kebetulan apalagi di era pandemi di 2 tahun terakhir, pendapatan kita turun terus, dana transfer kita turun terus di 2019, 2020, 2021. Kemudian adanya anggaran untuk refocusing karena COVID dan sebagainya. Ini tidak, karena ini memang kondisi darurat nasional maupun internasional. Akan tetapi kita dari Partai Amanat Nasional selalu mendorong agar ini dilakukan secara perencanaannya harus bagus, prosesnya harus benar, kemudian kita harus transparan, akuntabel. Nah ini kadang kita beberapa proses APBD juga menurut kami masih perlu banyak pembenahan dalam proses itu. Nah alhamdulillah ini sekarang ada misalnya termasuk kebijakan dari pusat adanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, itu kadang juga di sisi lain di tingkat kabupaten bagi kami Partai Amanat Nasional justru malah mengurangi ataupun mengebiri kewenangan DPRD sebagai fungsi budgetingnya ini. Ini yang mungkin nanti ke depan perlu kita tata dan perlu kita benahi sehingga proses yang kita harapkan, proses APBD, penganggaran budgeting yang transparan dan akuntabel ini bisa semakin baik bukan semakin buruk ke depannya gitu. Iya, Nah, kita mendorong Bupati sebagai partai pengusung ya harus lebih baik dong Pak Bupati. Iya. Kalau memang lebih buruk ya maksud kami harus ngomong lebih baik. Kalau yang lebih buruk ya kalau tidak membaik ya tidak membaik ya harus kami katakan itu kurang harus diperbaiki kan itu. Itu yang tadi maksud PAN sebagai mitra yang kritis dan konstruktif tadi. Kemudian apa Pak Ika yang pernah dikritisi oleh PAN begitu ya, atau aspek pengawasan apa yang pernah dilakukan oleh PAN? Oh, banyak ya. Jadi kalau bicara soal birokrasi misalnya, reformasi birokrasi kita Wonosobo masih perlu banyak pembenahan tata pemerintahan kita ya. Kemudian terkait dengan banyak kebijakan daerah, bidang pendidikan, bidang kesehatan, ada bidang ekonomi ya. Terutama 3 hal inilah yang berkontribusi besar dalam indeks pembangunan manusia Wonosobo ya. Jadi salah satu tolak ukur pembangunan kita itu kan indeks pembangunan manusia ya. Di saat IPM kita kemarin ada ya, salah satu contohnya gini. Saya pernah saat rapat ada salah satu
ya elit daerah yang loh ini IPM kita turun 0,1. Wah, turun kan cuma 0,1, Pak. Enggak ngerti ya. Cuma 0,1 itu implikasinya luar biasa. 0,1 implikasinya luar biasa loh ini. Artinya kalau bicara IPM turun berapa 0,00 sekian itu artinya itu kita nggak ada kinerja artinya gitu. Nggak ada hasil kerja. Ini soal tolok ukur utamanya kok ngomong cuma 0, sekian. Nah ini salah satu bahwa birokrasi kita harus paham ini bahwa salah satu bahwa pembangunan itu keberhasilannya tolak ukurnya adalah indeks pembangunan manusia. Nah kemudian terkait dengan kesejahteraan masyarakat Wonosobo, kita dari PAN selalu mendorong, ayo Pak Bupati, daya saing daerah harus dinaikkan dong. Maksudnya daya saing itu apa? Kita harus bergerak lebih cepat dari daerah lain. Kenapa? Kalau enggak, kita enggak akan beranjak dari kabupaten termiskin di dunia kata Hamdan ATT. Oh, dunia. Kalau di Jawa Tengah ya termiskin di Jawa Tengah, tapi kalau kata Hamdan termiskin di dunia. Nah, ini kalau nggak kita melakukan penetrasi bagaimana terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi ini kita angkat, ya Wonosobo nggak akan kalau nggak ada penetrasi. Karena apa? Kabupaten lain pun juga bergerak ya. Saat kita tidak mampu bergerak lebih cepat, ya kita akan selalu paling di bawah. Ya, ini yang perlu kita dorong dari Partai Amanat Nasional, mendorong pemerintah daerah agar apa? Capaian kinerja harus terukur, indikatornya harus jelas, sehingga apa? Penetrasi pembangunan yang kita kejar ke depan itu nggak selalu kita di bawah terus. Oke. Kemudian ini Pak ya, mungkin masyarakat Wonosobo juga ingin tahu nih strategi apa yang akan dilakukan oleh PAN dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat Wonosobo, Pak Ika. Ya, trik-triknya apa aja gitu ya, supaya mereka yakin nanti tertarik dengan PAN begitu. Ya, ini sekaligus closing atau gimana ini? Ini belum. Jadi kami dari Partai Amanat Nasional ini ya kembali kepada ruh Partai Amanat Nasional itu didirikan sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi, terbukti dengan tadi adanya amandemen undang-undang, pembatasan periode presiden, bupati dan sebagainya. Ini kan ruh reformasi. Artinya apa? Ada ruh dari PAN ini, salah satu ruh reformasi adalah adanya pembatasan kekuasaan eksekutif, terutama itu adalah bahwa PAN salah satu partai yang mengutamakan perkaderan agar jalan, agar kekuasaan tidak terlalu lama, tidak totaliter, tidak absolut, karena kekuasaan yang terlalu lama itu kan tidak bagus menurut kami. Sehingga regenerasi, harapan kami nanti anak-anak muda ini ayo gabung ke Partai Amanat Nasional, bareng-bareng berjuang. Karena apa? Dari kami ini partai yang mengutamakan perkaderan, monggo anak-anak muda. Karena apa? Ada pembatasan dan sebagainya. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan semangat PAN sebagai partai yang reformis terkait dengan demokratisasi. Kita selalu memperjuangkan kebebasan pers, kemudian kebebasan berpendapat masyarakat ini selalu kita junjung tinggi. Kemudian kita sebagai Partai Amanat Nasional siapa kita berpihak ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh masyarakat Wonosobo, terutama mayoritas ya, karena terutamanya orang Islam. Karena apa? Wonosobo ini mayoritas ya orang Islam. Tidak boleh dong kita siapa yang ya orang Islam yang harus kita perjuangkan, salah satunya yang kita utamakan. Karena apa? Karena penduduk masyarakat Wonosobo yang terbanyak dari situ kan. Nah, soal dari agama-agama lain yang kita memberikan kesempatan yang sama, akan tetapi porsi terbanyak ya sebagai penduduk terbanyak di Wonosobo ini kan adalah kepentingan masyarakat. Misalnya PAN selalu menentang ya terkait dengan kepentingan umat Islam, terkait dengan misalnya undang-undang LGBT, kemudian seks bebas dan sebagainya. Itu PAN ya sebagai salah satu keberpihakan kepada mayoritas ya, salah satu keberpihakan mayoritas. Ini PAN selalu akan menentang pada hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan aturan agama dan moral. Karena apa? PAN ini adalah partai yang menjunjung tinggi moral agama. Agama apapun ya. Semua agama, orang Kristen
ya dengan moral Kristennya ya harus berdasarkan moral Kristen mereka, nggak boleh bertentangan dengan moral agama mereka. Orang Islam juga nggak boleh bertentangan dengan moral agama Islam, maksudnya seperti itu. Betul. Oke Pak Ika, matur nuwun nih Pak Ika. Tidak terasa ini hampir 45 menit. Mungkin terakhir Pak Ika bisa memberikan closing statement begitu ya dari Pak Ika sebagai Ketua Partai PAN Kabupaten Wonosobo. Monggo Pak Ika. Ya, terima kasih sebagai closing dari kami bahwa kami Partai Amanat Nasional Kabupaten Wonosobo akan selalu berjuang dan menyuarakan aspirasi masyarakat semaksimal mungkin akan kita serap, kemudian semua kepentingan masyarakat. Ayo berjuang bareng-bareng bagaimana mewujudkan Wonosobo yang lebih baik ke depan, Wonosobo yang lebih maju, berlandaskan moral agama seperti visi platform Partai Amanat Nasional sebagai partai yang berlandaskan moral agama, kemudian rahmatan lil alamin, bisa bermanfaat untuk semua, tidak hanya satu golongan, satu ras dan sebagainya, akan tapi untuk semuanya, memberikan rahmat kepada semuanya. Kemudian tujuan kita untuk mensejahterakan masyarakat, kita bareng-bareng dengan semua unsur elemen masyarakat. Saya yakin semua partai, entah itu partai besar, partai menengah, partai kecil, tidak mungkin akan bisa memperjuangkan, memajukan Wonosobo Indonesia ini sendirian. Ya, harus kerjasama. Harus ada kerjasama, harus ada saling bisa memberikan masukan, tidak tebal kupingnya saat dikritik, juga itu dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki, bukan untuk menjustifikasi atau mendiskresikan satu sama yang lain, akan tapi kritik itu dianggap sebagai obat ya. Obat itu kan pahit tapi kan menyembuhkan. Nah, ini yang mungkin nanti kita lakukan bersama-sama. Kemudian salam hormat kami, monggo masyarakat Wonosobo bareng-bareng bergabung ke Partai Amanat Nasional yang sudah kami jelaskan. Nanti sekretariatan Partai Amanat Nasional masih tetap di Sabu Alu, depan KPU dan dekat dengan Wasona FM. Oke, terima kasih Pak Ika atas waktunya dan penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Amin. Para pendengar dan pemirsa semua yang kami hormati, terakhir dari kami, acara ini insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan partai-partai yang lain. Jadi ini PAN nanti akan lanjut dengan partai-partai yang lain. Baik, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.